membantu rumah tangga. Atau sebaliknya istri, egonya luar biasa, anak-anak dan sebagainya. Melihat hati dengan ego, dan karena melihat hati dengan ego, saudara, maka semua bisa terjadi. Apa yang ada di dalam lingkungan kita bisa tidak berbicara apa-apa. Kenapa? Karena saya bisa membuat alasan. Alasannya apa? Bisa saja waktu saya repot. Ngapain hidup ini sudah repot-repoti dengan orang lain dan itu kan? Kerjanya sudah patut diajak-ajak pelayanan apa ini ajak-ajak pelayanan gitu ya. Saudara kok banyak kali ini ngajak pelayanan saudara gitu ya. Kalau tidak mau diajak ya pulang dulu tidak apa-apa. Oh jangan repot saya. Atau mau hitung-hitungan saya rugi. Gak pernah ada untungnya kalau saya melayani. Boro-boro untung. Bisa-bisa rugi waktu, tenaga, pikiran. Apalagi orang Jakarta katanya orang yang paling sibuk di seluruh Indonesia gitu ya. Time is money gitu ya. Waktu adalah uang, kalau tidak jadi uang sorry gitu ya. Itu bukan urusan saya. Aku tidak mau ikut urusan orang lain untuk menambah pekerjaan saya. Dari pagi kerja terus pulang malam melebihi anak sekolah gitu ya. Ada orang mengatakan lumayan dulu ketika masih sekolah SD sampai SMA gitu, kuliah ya. Masuknya jam 6, pulang jam 1, jam 2. Begitu kerja, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 10 malam gitu ya. Ini melebihi orang kuliah, orang sekolah gitu ya. Jadi jangan menambah lagi pekerjaan yang sudah ada. Atau itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab orang lain. Saudara, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak? Saudara, dikatakan di dalam Alkitab, di situ muncullah hati belas kasihan Tuhan Yesus. Rasa belas kasihan muncul dari hati. Dia melihat orang banyak, ternyata orang banyak itu saling tidak mempedulikan. Mereka saling acuh, lulu gue gitu ya. Gak ada urusannya dengan siapapun. Oleh karena itu sudah Tuhan Yesus mengumpamakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Alkitab mengumpamakan manusia itu, saudara, seperti domba. Gambaran saudara dan saya adalah domba. Kenapa domba dipakai di dalam Alkitab? Konon ceritanya di dalam ilmu perbinatangan, domba itu yang paling bodoh, paling bodoh itu domba. Kenapa? Begitu keluar kandang, dia nggak bisa kembali ke kandang. Keluar jalan terus dia tahu perginya kemana nggak tahu, nggak bisa balik rumahnya, nggak bisa. Saudara dan saya juga nggak bisa balik rumah. Siapa bilang yang mengatakan saya saudara berkata saya bisa pulang rumah? Siapa berani katakan saya bisa pulang rumah? Bukan rumah dalam dunia ya, rumah yang disediakan Bapa ya. Kan Tuhan Yesus seperti naik ke surga kan dia bangun kira indah kan, surga mulia indah kekal ya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Siapa yang bisa sampai ke rumah? Seperti domba gak bisa balik, maka yang namanya domba butuh gembala. Saudara, kita nggak menikmati apa itu domba ya. Hidup dengan domba-domba. Di Australia, tapi di Ralapa, bukan Australia, New Zealand. Itu jumlah dombanya lebih banyak dari penduduknya. Untung domba-dombanya nggak dibunuh ya. Kalau dibunuh mati semua orang-orang. Dan dia
berjalan di depannya. Gembala membawa anak domba yang kecil, selalu berjalan di depan. Kenapa yang dibawa bukan maknya domba yang ini, atau engkongnya domba yang ini? Ya kalau gembalanya bego ya gitu saudara ya. Gembalanya bodoh, bengkong domba yang gede yang tambun ya. Gak sampai 5 kilo sudah mati gembalanya. Dia ambil anaknya yang kecil saja, bawa satu tangan bisa, karena yang dibutuhkan apa? Suaranya aja sebelum embeknya di depan ikut semua. Gembalanya ke jurang juga ikut ke jurang, naik dulu, balikannya. Tuhan Yesus melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala, yang pergi yang tidak tahu arahnya, yang pergi yang tidak tahu kemana, yang pergi yang tidak bisa kembali, yang pergi dengan segala kelelahan hidup dan beban hidup yang luar biasa. Disitulah Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa Tuhan Yesus bisa demikian? Yang satu, Tuhan Yesus melihat dengan hati Bapa. Itu bedanya. Hati ego dan hati Bapa. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, dia melihat dengan hati Bapa. Kenapa hati Bapa, saudara? Dan itulah relasi yang diberikan Allah kepada manusia. Hubungan Allah dengan manusia, hubungan Bapa dengan Bapa dengan anak. Yang artinya saudara, hubungan Bapa dengan anak adalah relasi yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, saudara. Hubungan Bapa dan anak tidak bisa diikat, tidak bisa dipotong, nggak bisa, saudara. Begitu dekat, begitu akrab sekali seharusnya terjadi. Yang bukan relasi informal, tapi yang informal. Yang bukan relasi formal, ada tingkatan-tingkatan cara yang jauh. Bapa itu ada di jauh di sana, bukan dekat di sini, tidak. Relasi Bapa anak, relasi yang dekat, yang akrab, yang terbuka, yang tidak sungkan, yang bukan formal, tapi informal. Saudara tidak pernah anak saya, saudara tulis surat kepada saya, kepada yang terhormat pendeta anak Enzani, Papaku yang aku kasih, salam dalam kasih Kristus. Bersama ini anakmu Jonathan Zaning dan Elizabeth Zaning memberitahukan kepada Papa bahwa uang saku ketika kuliah di UK Petra 10.000 itu sudah tidak cukup. Harus naik minimal 10.000 lagi, jadi satu kali 20.000 Pak. Gak percaya silakan Bapak pergi ke sana. Makanan semua sudah 15.000 dengan minum 5.000, jadi minimum 20.000. Dengan ini anak memohon Bapak dapat menggenapi uang saku berkali 20.000. Salam anakmu Jonathan dan Elizabeth. Suratnya dikasihkan di meja ya. Lalu saya baca, wah pintar anak saya sudah tulis suratnya. Lalu saya balas, anakku Jonathan dan Elizabeth, Papa sudah membaca suratmu dengan baik. Dengan ini Papa mengabulkan mulai besok uang saku naik 20.000 per hari. Salam anak Papa. Saya angkat surat itu, saya kasihkan di meja. Saudara, kalau itu saya lakukan, maka hubungan saya dan anak saya, bapak dan anak itu bodoh gendeng, sama dia. Papa tuh gak mikir, saudara, ayahnya sama anak juga mikir-mikir nol. Sekarang uang saku tuh gak cukup jembatan nol, bantah. Gak percaya pergi udah sana. Ya udah ya, saya buka dompet, wah dia kan lomba 50.000, langsung rombol saja anak saya, cukup diambil ya, gak kaya ya, bangsa terbuka, gak bisa dipisahkan. Oleh karena
karena itu saudara, hati Bapa yang tidak bisa dipisahkan oleh hati anak-anaknya. Tetapi jangan lupa saudara, hati anak itu ternyata bisa lupa sama bapaknya. Ayo kita bertobat, kalau lupa sama Bapa mama kita. Hati Bapa gak pernah bisa meninggalkan hati anak-anak. Tapi hati anak-anak bisa tinggalin Bapa mama. Dan kisah itulah yang diberikan oleh anak yang hilang, bukan saudara? Anak yang hilang, saudara. Yang bungsu minta, Pak, minta warisanku, bagi 2 sama Bobo sekarang. Saudara, kalau anak saudara hari ini minta warisan pada saudara, saudara kasih nggak? Saudara belum mati ya, masih hidup. Udah bagi-bagi semua, warisan kemana, hak kemana, kasih nggak? Makanya kalau aset saudara banyak, harta saudara banyak, jangan cepat-cepat kasih tahu pada anak. Bisa-bisa jadi rahasia taat. Pak, cepat aja panggil pulang saja. Pak, Papa Mama aku di surga lebih bahagia gitu ya, daripada di dunia ini. Kasih tahu 1/10 aja lebih dari Papa dikit gitu ya, supaya nggak jadi doa siapa. Pergi minta, Bapak itu kasih. Dan ketika Bapak itu kasih, Bapak itu pergi. Yang paling hancur hati siapa? Hati Bapak, bukan hati anak. Dia pergi dengan foya-foya. Dia habiskan harta itu dengan teman-temannya yang seabrek banyaknya, yang berjudi, yang berlacu, yang pesta pora. Oh, temannya banyak luar biasa sampai habis ludes. Dan ketika habis ludes sudah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus melihat dengan hati Bapa itu, Dia adalah orang yang mengatakan kepada dirinya sendiri, aku tetap mengasihi kamu. Itu hati Bapa. Ketika anak pergi, hati Bapa hancur dan menangis. Ketika anak pergi melangkahkan kakinya keluar dari rumah, mulai saat itu setiap hari papanya berdiri di depan pintu, lihat kapan anakku pulang. Hati Bapa tidak bisa tinggal diam, selalu kepikiran apa yang terjadi dengan anakku di sana, apa yang dilakukan dengan anakku di sana. Di sana sukses atau gagal, di sana sakit atau tidak bisa tidur papanya, terus mikiri anaknya yang dikasih. Anaknya pesta pora, nggak pernah ngereken papanya sampai habis-habisan. Begitu habis, saudara tahu yang terjadi? Nggak ada temannya, saudara. Nggak ada sahabatnya, saudara. Saudara itu orang dunia, saudara. Kalau saudara sukses banyak teman itu hati-hati, saudara, itu dunia. Kalau saudara jatuh, saudara menangis, air mata jadi beban dalam hidupmu. Adakah orang yang masih menghabis kamu dan menemani kamu? Kalau ada, itu sahabat yang sejati. Yang pergi, saudara, jadi pegawainya juragan babi. Hanya demi perut, dia makan ampas, saudara. Kalau dia sadar waktu lebih baik aku pulang, aku jadi hamba Bapakku sendiri, makanya enak tempat tidurnya enak. Lalu anak itu, saudara, ketika pulang apakah anak sadar bapaknya? Enggak, saudara. Dari mana dia bisa pulang? Karena kasih Bapak itu terus mengikuti kemanapun anak itu. Kasih Bapa terus mengatakan kapan anakku pulang, pulanglah anakku. Bapa menunggu di sini sekarang. Maka ketika anak itu pulang, saudara,
hati Bapa selalu mengasihi. Berbeda dengan hati ego, hati yang demi kepentingan diri sendiri, maka dia akan berkata kepada dirinya sendiri, aku tidak akan bisa mengasihi kamu. Aku tidak akan mengasihi kamu. Kenapa? Karena ego saya terlalu tinggi. Dan itulah yang terjadi antara Yudas Iskariot dan Maria. Tuhan Yesus itu mau disalib. Yudas kan muridnya kan. Sudah tahu dia akan naik kayu salib. Sedangkan Maria yang dengar khotbah Tuhan Yesus dicatat dengan baik. Semua kata-kata dicatat sampai Maria. Murid-muridnya pun tidak tahu. Hanya Maria yang tahu jadwal tulis Tuhan Yesus sebagai anak di atas kayu salib. Maria tahu jadwalnya. Karena tahu jadwal sebelum mati, aku sudah simpen minyak narasku yang mahal. Aku pecahkan dan rambutku yang indah itu. Aku jadikan lap untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus. Apa yang katakan Yudas? Tuhan, kok diam aja Tuhan? Apa sih yang dilakukan Maria? Bukan kamu ini dijual mahalnya bukan lain dan bisa diberikan pada orang miskin daripada ditumpahkan di situ untuk apa? Boros. Sudah lihat hati Maria yang hancur melihat Tuhan yang sebentar lagi akan disalib dengan kesedihan yang amat sangat karena mau menolong tidak bisa menolong. Hati Yudas. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Yudas, dalam hatimu selalu ada orang miskin. Karena minyak ini bisa kamu jual, kamu bisa ambil dari uang itu, curi dari uang itu. Hatimu selalu ada orang miskin. Tetapi aku tidak selalu ada padamu. Sudah hati-hati dengan pelayanan diakonia. Hati-hati dengan pelayanan sosial kita. Kalau kita lakukan untuk orang lain, kita tidak pernah berdoa sungguh-sungguh Tuhan, biar apa yang kuberikan kepada orang lain boleh menyaksikan kemuliaan-Mu. Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengajak aku berbagi dengan siapapun. Kalau tidak pernah berdoa supaya orang itu mengenal kasih Tuhan, sama dengan Yudas. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Yang dilakukan Maria jauh lebih baik, karena dia mempersiapkan nanti ketika aku dikubur. Oh, luar biasa. Orang yang hatinya penuh dengan ego, orang yang tidak mampu mengasihi. Oleh karena itu, kalau memang kita kerja buat Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa dan berkata, ya Tuhan, kami mau bekerja untuk Tuhan. Apa syaratnya? Berikan kepadaku hati. Apa saudara? Hati. Sehingga dalam hati saya muncul belas kasihan ketika aku melayani. Ketika aku bertemu dengan siapapun, ketika bertemu dengan teman yang broken home, ketika bertemu teman yang sedang jatuh, ketika bertemu dengan realita masyarakat yang tidak mampu munculkan belas kasihan yang daripada Tuhan, maka dalam pelayanan itu ayo kerja untuk Tuhan dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa? Oh, karena Allah itu sumber belas kasihan, ya. Tuhan itu sumber belas kasihan. Tuhan itu mengasihi kita tidak bisa-bisa. Yaitu apa? Nyawanya sampai diberikan kepada kita. Saudara jangan mengatakan Tuhan kamu kok tidak mengasihi aku. Saudara hati-hati kalimat itu ya. Diputus sama